Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Alaili dengan NPM 24782094. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Colab saya mengenai analisis data yang menganalisis file bentar. Telco churn ya. Oke. Yang pertama di sini kita mengimport library, yaitu di sini, dan import pandas as pd, lalu import cburn as sns, lalu import matplotlib pyplot as plt, lalu import plotly express as px from Google Colab import file. Pandas di sini untuk membaca dan mengelola data. Lalu cburn dan matplotlib untuk membuat grafik. Lalu plotly di sini untuk visualisasi interaktif. Saya juga mengatur visualisasi agar tampilan lebih rapi. Seperti ini ya. Oke, lalu di sini ada df pd read di sini membaca file name yang udah kita upload. Misalnya kita punya file di sini yang udah kita upload sebelumnya. Jadi di sini df pd read ini membaca file tersebut ya. Nah, dataset ini juga berisi informasi pelanggan layanan telekomunikasi seperti durasi langganan, biaya bulanan, jenis kontrak, dan status apakah pelanggan berhenti atau pelanggan berhenti berlangganan atau tidak, atau churn gitu ya. Lalu df head ini di sini berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama di sini ya. Di sini kita bisa melihat setiap baris mewakili satu pelanggan dan kolom-kolom seperti customer ID, lalu ada tenor, terus monthly charge, dan churn ya. Lalu di sini ada df info. Nah, ada df info di sini. Nah, ini df info ini hasilnya menunjukkan bahwa dataset memiliki 7043 kolom baris dan 21 kolom. Beberapa kolom bertipe numerik seperti tenor dan monthly charge. Sedangkan kolom seperti kontrak dan churn bertipe objek karena berisi teks. Lalu ada df is null. df is null ini di sini jika ditemukan nilai kosong, nanti di tahap 2 kita akan bersihkan atau diisi dengan metode tertentu seperti median atau modus. Lalu ada ds describe.
di sini untuk menampilkan statistik deskripsi dasar untuk kolom numerik. Dari sini terlihat nilai minimum maksimum. Kita lihat di sini nilai minimum maksimum, rata-rata dan standar deviasi untuk kolom seperti tenor dan monthly change. Ini membantu kita memahami skala data. Lalu di sini kita memilih variabel penting seperti tenor, monthly charge atau total charge. Lalu ada kontrak dan churn. Tenor di sini adalah lamanya pelanggan berlangganan gitu dalam sebulan. Lalu monthly charge di sini biaya per bulan. Nah, lalu ada total charge, total pembayaran pelanggan selama berlangganan. Lalu ada kontrak, jenis kontrak misalnya bulanan, 1 tahun atau 2 tahun gitu. Lalu ada churn, target variabel apakah pelanggan berhenti atau tetap. Nah, di sini ada 3 grafik dasar untuk mengenali pola awal. Grafik ini memperlihatkan jumlah pelanggan yang churn dan yang masih aktif. Kita bisa lihat bahwa pelanggan yang tidak churn lebih banyak, namun jumlah yang churn juga lebih banyak. Namun jumlah yang churn juga cukup besar, sekitar 1/4 dari total pelanggan. Berikutnya, grafik ini menunjukkan jumlah pelanggan berdasarkan jenis kontrak. Nah, mayoritas pelanggan menggunakan kontrak month to month atau bulan ke bulan gitu ya. Sedangkan yang berkontrak 1 atau 2 tahun jauh lebih sedikit. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan lebih mudah berhenti. Lalu ada tenor vs monthly charge. Grafik scatter plot interaktif ini menampilkan hubungan antara lama berlangganan dan biaya bulanan. Warna menunjukkan status churn. Pelanggan yang churn ditandai warna merah. Ini ya. Dari pola ini terlihat bahwa pelanggan dengan masa berlangganan pendek dan biaya bulanan tinggi cenderung lebih banyak churn. Dari tahap pengenalan data ini, saya sudah memahami struktur dataset telco customer churn. Dataset berisi kombinasi data numerik dan kategorikal dengan variabel penting seperti tenor, monthly charge, dan churn. Hasil visualisasi awal menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan dan biaya tinggi cenderung lebih berisiko churn. Lalu kita ke tahap selanjutnya adalah pembersihan data. Ya. Oke, kita ke pembersihan data. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset bersih, rapi, dan siap dianalisis lebih lanjut. Artinya, kita akan memeriksa dan menangani missing value atau nilai kosong. Yang kedua, menghapus duplikat data jika ada. Lalu memastikan tipe data sudah sesuai atau angka atau kategori gitu misalnya. Lalu menstandarkan kategori, misalnya yes atau no atau 1 atau 0 gitu. Lalu menyimpan data bersih untuk digunakan di tahap visualisasi. Nah, di sini ada df is null. Langkah pertama adalah memeriksa apakah ada nilai kosong pada dataset dengan perintah df is null sum. Ya, di sini df is null sum. Saya bisa melihat jumlah nilai kosong di setiap kolom. Misalnya kolom total charge biasanya memiliki beberapa nilai kosong karena pelanggan baru belum memiliki total tagihan. Ya, di sini ya. Oke. Lalu di sini ada setelah kita
cek tadi ya data nilai kosongnya. Sekarang kita ke cara penanganan nilai kosong tersebut. Di sini ada total charge, DF total charge ya, PD to numeric total charge. Saya ubah kolom total charge ke tipe numerik menggunakan PD to numeric. Jika ada data yang tidak bisa dikonversi, akan otomatis jadi none atau kosong. Kemudian saya isi nilai kosong tersebut dengan nilai median, karena median lebih stabil terhadap outlier dibandingkan rata-rata. Hal ini membuat kolom total charge tetap representatif tanpa mengubah distribusi data secara signifikan. Lalu di sini ada nilai baris data yang duplikat ya. Print jumlah duplikat, df duplikat. Kita cari di sini. Oh, wait. Nah, ini nih ya. Duplikat. Nah, selanjutnya jika ditemukan data tersebut dihapus karena dapat mempengaruhi hasil analisis statistik dan visualisasi. Lalu ya yang keempat di sini periksa dan ubah data jika perlu. Def d types di sini menampilkan tipe data untuk memastikan kolom-kolom seperti tenor, monthly charge, dan total charge bertipe numerik, sedangkan kolom kontrak dan churn bertipe objek karena berisi teks kategori. Nah, oke. Lanjut, ada standarisasi nilai kategori. Beberapa kolom seperti churn, partner, dan dependence berisi nilai teks yes atau no. Supaya lebih mudah dihitung dan divisualisasikan, saya ubah menjadi nilai biner 1 untuk yes dan O dan 1 untuk yes dan O untuk 0 dan 0 untuk 0. Setelah semua pembersihan selesai, saya periksa ulang tipe data dan jumlah baris dataset. Sekarang semua kolom sudah bersih dan siap digunakan untuk visualisasi tahap berikutnya. Langkah terakhir di tahap ini adalah menyimpan dataset bersih file baru bernama telco customer clean.csv. Mana? Ya, oke di sini. Ini ya, simpan data bersih. Lalu saya tampilkan histogram untuk memastikan distribusi nilai total charge sudah terlihat normal tanpa nilai kosong. Artinya proses inputasi berjalan dengan baik. Pada tahap pembersihan data, saya sudah memastikan bahwa tidak ada nilai kosong atau data ganda yang dapat mengganggu analisis. Semua kolom telah memiliki tipe data yang sesuai dan variabel kategorikal sudah dikonversi menjadi bentuk numerik binar. Dengan data yang sudah bersih, kita siap melanjutkan ke tahap 3 ya. Oke, tahap 3 di sini ada visualisasi univariate atau distribusi outlier. Tahap ini bertujuan untuk melihat bentuk distribusi data dari variabel numerik seperti tenor, monthly charge, dan total charge. Mendeteksi apakah ada outlier, nilai ekstrim atau nilai ekstrim gitu maksudnya, menggunakan box plot. Melihat proporsi kategori pada variabel kategorikal seperti churn dan kontrak. Oke.
Di sini saya membuat blogspot ya di kode bentar. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini kita buat blogspot. Ini kita pertama buat figure di sini untuk distribusi 3 variabel numerik utama, tenure, monthly charge, dan total charge. Saya menggunakan histogram dengan kernel density atau KDE untuk melihat bentuk sebarannya. Dari grafik kita bisa lihat bahwa tenure condong ke kiri, artinya banyak pelanggan baru. Lalu monthly charge tersebar cukup merata. Total charge cenderung meningkat seiring lamanya pelanggan berlangganan. Lalu di sini saya membuat blogspot untuk melihat apakah terdapat outlier. Garis tengah di dalam box menunjukkan nilai median, sedangkan titik di luar whisker adalah outlier. Dari grafik terlihat beberapa outlier di monthly charge, terutama pada pelanggan dengan biaya sangat tinggi, sementara total charge lebih sedikit dan datanya lebih stabil. Lalu di sini saya membuat conplot untuk variabel kategorikal. Grafik pertama menunjukkan distribusi churn. Sebagian besar pelanggan tidak churn, sedangkan sisanya berhenti berlangganan. Pada grafik kedua, kita lihat bahwa mayoritas pelanggan memiliki kontrak bulanan month to month, sedangkan kontrak 1 tahun dan 2 tahun jumlahnya jauh lebih sedikit. Lalu kita ke tahap 4 di sini. Tahap 4 di sini kita visualisasi bivariate atau hubungan dua variabel. Tahap ini bertujuan untuk menemukan pola hubungan antar variabel. Di sini kita akan melihat hubungan dua variabel numerik, misalnya tenure vs monthly charge, lalu membandingkan nilai numerik berdasarkan kategori monthly charge vs kontrak, lalu melihat proporsi pelanggan churn berdasarkan jenis kontrak. Pertama saya buat scatter plot antara tenure dan monthly charge. Nah ini ya, warna titik menunjukkan status churn merah untuk pelanggan yang berhenti, biru untuk yang masih aktif. Dari pola sebaran terlihat bahwa pelanggan dengan tenure pendek dan tagihan lebih sering churn, sementara pelanggan lambat cenderung bertahan meskipun memiliki biaya bulanan bervariasi. Lalu ada box plot monthly charge di sini, membandingkan biaya bulanan berdasarkan jenis kontrak. Dari hasilnya, pelanggan dengan kontrak bulanan month to month memiliki variasi tagihan paling besar, sedangkan kontrak tahunan lebih stabil. Ini mengindikasikan bahwa pelanggan kontrak bulanan mungkin memiliki fleksibilitas tinggi dan resiko churn yang lebih besar. Terakhir saya di sini membuat bar chart terkelompok untuk melihat proporsi churn per jenis kontrak. Nilai dari sumbu Y adalah rata-rata churn yang menunjukkan persentase pelanggan berhenti di setiap kontrak. Hasilnya sangat jelas. Kontrak bulanan memiliki tingkat churn paling tinggi, sedangkan
pelanggan dengan kontrak 1 tahun atau 2 tahun cenderung lebih lama. Lalu kita lanjut ke tahap 5. Nah, di tahap 5, di sini kita menemukan hubungan antara variabel numerik dengan korelasi atau heat map. Lalu melihat pola hubungan multivariat atau lebih dari 2 variabel menggunakan pair plot. Menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap churn. Pertama, saya buat heat map korelasi untuk melihat beberapa kuat hubungan antara variabel numerik. Angka di dalam kotak menunjukkan nilai korelasi mendekati 1 berarti hubungan positif kuat. Mendekati -1 berarti negatif kuat. Dari grafik terlihat bahwa tenure dan total charge memiliki korelasi positif yang sangat tinggi atau mendekati 1. Monthly charge memiliki korelasi sedang dengan total charge. Lalu churn memiliki korelasi negatif dengan tenure. Artinya, semakin lama pelanggan berlangganan, semakin kecil peluang churn. Lalu di sini saya membuat pair plot untuk melihat hubungan antar semua variabel numerik secara visual. Warna menunjukkan status churn, jadi kita bisa melihat perbedaan pola pelanggan churn dan non-churn. Dari grafik ini terlihat bahwa pelanggan churn warna merah cenderung memiliki nilai tenure dan total charge yang lebih rendah. Sedangkan pelanggan non-churn warna biru tersebar luas dengan nilai lebih tinggi. Lalu hubungan kuat antara tenure dan total charge masuk akal karena semakin lama pelanggan berlangganan semakin besar total tagihannya. Lalu monthly charge memiliki hubungan sedang dengan churn. Tagihan tinggi sering muncul pada pelanggan yang beresiko churn. Dari visual pair plot, pola churn paling jelas muncul di pelanggan dengan masa langganan singkat dan total tagihan rendah. Lalu kita ke tahap 6. Ya. Di sini tujuannya untuk menyajikan hubungan antar variabel secara dinamis dan interaktif. Lalu membantu eksplorasi pada pola churn berdasarkan faktor-faktor seperti kontrak, monthly charge, dan internet service. Lalu memberikan gambaran visual yang mudah dipahami manajemen atau pengguna non-teknis. Pertama, saya buat scatter plot interaktif antara tenure dan monthly charge. Warna menunjukkan status churn, biru untuk pelanggan aktif, merah untuk yang churn. Saat ini kita bisa arahkan ke titik data ya. Kita bisa langsung melihat detail seperti jenis kontrak dan total tagihan gitu. Dari pola ini terlihat bahwa pelanggan dengan tenure pendek dan biaya bulanan tinggi lebih rentan churn. Selanjutnya saya buat bar chart interaktif untuk melihat proporsi pelanggan churn pada setiap jenis kontrak. Dari hasilnya, kontrak month to month memiliki tingkat churn paling tinggi, sekitar 40%. Sedangkan pelanggan dengan kontrak 1 tahun dan 2 tahun jauh lebih stabil. Visualisasi ini sangat membantu untuk membuat keputusan bisnis terkait strategi referensi pelanggan. Terakhir di sini saya membuat facet histogram untuk melihat sebaran monthly charge berdasarkan jenis layanan internet dan status churn. Grafik ini terbagi per kategori layanan seperti DSL, fiber optik, dan no internet. Dari sini terlihat bahwa pelanggan dengan layanan fiber optik dan biaya bulanan tinggi memiliki tingkat churn yang lebih besar. Sementara pengguna DSL cenderung lebih stabil. Jadi, plot interaktif memperkuat hasil dari analisis sebelumnya. Pelanggan dengan kontrak bulanan biaya beresiko tinggi dan masa langganan pendek paling beresiko churn. Visualisasi interaktif membantu manajemen melihat pola churn lebih cepat tanpa perlu membaca tabel panjang. Fitur hover dan facet juga memungkinkan eksplorasi lebih mendalam terhadap segmen pelanggan tertentu.
Mungkin cukup penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.